Kembali lagi di Sultan Y Channel. Kali ini kita masuk ke part 2 dari video perakitan komputer. Kali ini di video kedua kita akan langsung perakitan perangkat komputer ya. Oke, di sini untuk perlengkapannya ada CPU, mainboard, hard disk, pen, perlengkapan hardware dari CPU ya. Di sini untuk perlengkapannya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu untuk perangkat-perangkatnya, kalian bisa lihat di video sama saya yang di part 1 ya, dalam perakitan perangkat komputer. Oke, kali ini kita akan langsung pemasangan prosesor pada mainboard ya. Di sini untuk RAM-nya sudah terpasang. Coba copot dulu. Nah, ini untuk RAM-nya. Nah, di sini untuk mainboard saya pakai Asus yang seri RAM-nya masih DDR3 ya. Di sini untuk fan-nya, prosesor saya pakai Core 2 Duo ya, Intel Core 2 Duo. Langsung kita aja langsung pasang aja untuk prosesornya. Cara pemasangannya seperti ini ya. Jadi dia ada petunjuknya di sini. Nah, kalian langsung sesuaikan aja untuk soketnya. Digoyang-goyang sedikit ya, biar pin-pinnya itu menempel dengan bagus. Langsung dikunci prosesornya, dan jangan lupa kita kasih pasta ya, terminal pasta untuk pendingin prosesor. Di kalian yang nggak ada pasta prosesor bisa pakai pasta gigi sebenarnya, tapi tidak dianjurkan ya. Untuk pasta gigi itu mudah kering, jadi cepat panas atau cepat overheat untuk prosesor kalian. Oke, kita oleskan saja secara merata ya. Ini bisa pakai gerakan tangan. Kebetulan di sini gak ada kuas kecil, gue pakai kuas kecil aja biar nggak lengket di tangan. Kita oleskan secara menyeluruh untuk di bagian atas prosesornya ya, biar kinerja si prosesor itu standar untuk suhunya. Atau mau di fan-nya juga bisa kita oleskan lagi biar nambah cool ya, atau adem ini untuk prosesornya. Soalnya untuk kinerja prosesor dia panas banget ya, bisa hampir 40 derajat ke atas. Nah, di sini untuk fan-nya gue masih pakai yang standar untuk fan-nya. Untuk pemasangan fan perlu diperhatikan untuk seri fan seperti ini. Hati-hati di bagian bawah kakinya. Nah, kaki-kaki seperti ini. Dia kalau tidak pas untuk pemasangannya, dia bisa patah ya. Nah, di sini. Jadi kalian untuk pemasangannya diputar terlebih dahulu untuk posisinya. Di sini kan ada petunjuknya nih. Nah, kabelnya kita putar searah yang berlawanan ya untuk posisinya. Diputar semuanya sampai 4 sisinya sudah ada saat mode penguncian ke mainboardnya ya. Kita putar semua, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Di sini untuk pemasangan pen gue langsung di luar ya, nggak di dalam, karena menurut gue itu lebih enak aja. Jadi pemasangan kita tinggal pasang mainboardnya aja. Kalau saya pakai pen yang pakai mur gitu lebih enak, tapi kalau ini lebih enak dimasang di luar saat mainboard itu belum terpasang. Nah,
Nah, kita godek-godek dulu seperti ini. Kita lihat di belakangnya ya. Nah, di belakang sudah masuk atau belum? Nah, seperti ini nih. Sudah masuk semuanya. Oke, fokus. Nah, seperti ini udah masuk. Kalian tinggal dorong aja di fan-nya. Nah, seperti ini didorong. Nah, sampai bunyi klek klek gitu ya. Sampai bunyi terkunci. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi sudah terkunci ya. Sudah terkunci untuk fan-nya. Oke, seperti ini. Untuk power fan kita colokkan ke 4 pot fan-nya. Nah, kebetulan untuk fan dia nggak jauh dari fan-nya sendiri untuk colokannya ya. Nah, seperti ini dicolokkan. Nah, sip seperti ini. Oke. Pemasangan fan ke mainboard sudah, tinggal kita letakkan ke CPU ya. Di sini kebetulan untuk CPU-nya gue pakai yang mode casing gaming ya, tapi gamingan ini ya casingnya. Oke. Di sini untuk panel belakang kita biasanya kalau untuk pembelian mainboard kita dapat back panel lah. Nah, back panel seperti ini. Nah, back panel ini berfungsi untuk menutup di bagian belakang casing ya untuk back panel. Nah, di sini untuk back panelnya sekalian pasang seperti ini. Nah, ini namanya back panel mainboard ya. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Panel. Nah, di sini untuk kabel panel dari CPU kita nanti aja pemasangannya. Kita pasang dulu untuk mainboardnya. Kita taruh, posisikan sesuai dengan posisi bautnya ya, dudukan baut di mainboardnya. Dia ada 4 dudukan di sini, bisa dapat 4 karena 1 2 3 4 sama di atas 2 di bawah 2 ya. Ini untuk mainboardnya. Oke, kita langsung baut aja. Untuk mainboardnya kalian hanya perlu obeng plus ya saat untuk perakitan CPU. Toolsnya hanya butuh obeng plus yang panjang. Yang enak tuh yang udah ada magnetnya, jadi kalian nggak khawatir itu baut mental kemana-mana. Nah, seperti ini. Oke, gua fokuskan dulu untuk kameranya. Ternyata untuk perakitannya ini kalau di video kan lumayan lama ya, hampir sekitar 30 menitan. Biasanya untuk perakitan komputer ini nggak sampai 15 menit. Kalau asal kalian sudah mengetahui caranya atau sering perakitan komputer. Nah, mungkin karena di sini sampai dijelaskan jadi agak lama ya untuk videonya. Ini sudah kita bautkan dulu untuk semuanya. Oke, untuk fan-nya udah kencang sini ya. Kita pasang untuk
RAM-nya. Di sini RAM-nya gua pakai 2 GB saja untuk RAM. Kita pasang slotnya seperti ini ya. Diperhatikan untuk slotnya dan dipastikan terkunci dengan bagus untuk RAM-nya. Jadi kalau RAM-nya tidak terpasang dengan kuat atau kencang atau tidak pas, dia tidak bisa tampil untuk CPU-nya ya. Tidak bisa tampil ke mainboard. Dan di sini juga ada USB 3.0. Kebetulan di sini untuk mainboardnya gue tidak ada USB 3.0 ya. Jadi untuk panel ini enggak terpakai, tidak ada USB 3.0. Nah di sini untuk tombol panel reset, nah di sini gua kasih untuk gambarannya untuk pemasangannya. Jadi kalau kalian kurang jelas bisa lihat di gambar. Untuk HDD plus LED, atau di sini gue lagi megang ngomong reset, dia ada di posisi di pin 5 sampai 7 ya, atau di posisi di bawah. Kalau dari pemasangan, nah untuk power SW dia itu di atas di 68, di pin 68. Nah di sini power SW. Nah seperti ini ya untuk colokannya. Power SW ini berfungsi untuk menghidupkan si perangkat komputernya ya. Jadi kalau kalian belum dicolokin ini kabelnya ke mainboard, ini belum bisa dinyalakan untuk mainboardnya atau CPU-nya. Nah, untuk reset SW itu untuk reset, misalkan CPU kalian nge-freeze nih ataupun nge-hang, nah itu bisa tekan reset tuh biasanya kalau di warnet kalian nge-lag nih, komputer nge-lag bang, udah kalian pencet aja reset itu untuk mereset atau merestart si CPU nya ya. Ini ada di LED, ada di pin 1 sama 3 ya, dan sisanya untuk plus LED sama plus min LED ada di atasnya. Jadi power SW di atas, reset SW di bawah di pin 57. Jadi atas bawah gitu ya untuk urutannya. Nah ini untuk power LED nya. Untuk lampu di posisi bagian tombol CPU ya. Jadi kalau salah ada CPU yang ada lampunya di tombol on off nya, dia nanti akan nyala. Untuk colokannya seperti ini, pasangannya langsung. Jadi kalian kalau soal gambar kurang jelas atau kurang terlihat, bisa lihat di diagram ini ya. Kebetulan diagram ini gua ambil dari Google. Maaf sebelumnya belum izin dulu untuk gambarnya. Oke, udah terpasang ya. Ini untuk panelnya. Jadi untuk komputernya bisa kita nyalakan lewat tombol on off pada CPU nya. Di sini ada panel USB. Tadi ada USB 3.0 kita tidak pakai, kita di sini pakai USB 2.0 sama HD audio. Untuk audio atau biasa kita colok handset di bagian depan pada CPU ya. Nah ini kita pasang portnya. Kita pasang portnya di bagian audio USB di USB ya.
tinggal colok aja. Untuk potnya dia sesuai ya, jadi nggak bakal ketukar karena untuk potnya dia berbeda. Untuk pinnya, posisi pinnya pasti nggak bakal tukar, atau di mainboardnya juga pasti ada bacaan USB atau audio. Di sini kita lihat ada kabel apa lagi? Oh, di sini untuk kabel lampu ya. Untuk lampu RGB-an CPU ini. RGB-an ya. Biar ada warna-warnanya gitu CPU-nya. Oke, lanjut kita pemasangan power supply. Nah, di sini untuk power supply gue ganti karena di sini untuk casingnya dia harus pakai power supply seperti ini ya, atau power supply duduk modelnya kayak gini, jadi lebih keren aja gitu untuk prosesor power supply-nya. Ini nyebut prosesor mulu jadinya power supply ya, ini namanya power supply. Oke, kita pasang untuk power supply-nya pada bagian di bawah. Untuk power supply ini ada power untuk VGA juga, jadi untuk power supply-nya kebantu nanti untuk nyalakan VGA tambahan atau grafik tambahan ya. Untuk video yang sebelumnya itu belum ada, atau perakitan pengenalan perangkat hardware komputer yang bagian satu kemarin, di videonya tidak ada untuk power ke VGA ya. Pasang untuk power supply-nya. Untuk power supply ini hanya membutuhkan 4 baut aja ya. 4 baut. Nah, bautnya ini acak-acakan. Kita cari dulu bautnya yang mana nih. Oke, ini udah ketemu bautnya. Pemasangan baut power supply. Power supply lagi. Oke. Pemasangan bautnya harus kencang ya. Kalau kalian nggak kencang, nanti untuk power supply-nya bisa goyang saat kalian mencolok kabel power ke listriknya. Nah, seperti ini. Power supply sip, sudah terpasang dengan bagus. Nah, ini dorong terus biar kencang nih power supply-nya. Oke, sip. Power supply sudah terpasang. Tinggal pemasangan kabel ke mainboard ya. Power supply ke mainboard. Sini tuh kabelnya banyak banget, tapi tidak semua terpakai ya untuk kabelnya ini. Kita nanti hanya pakai ke mainboard pin yang 24 pin sama 16 pin. Nah, seperti ini. Untuk pinnya 24 pin yang ini ya.
Nah, kita langsung colok aja ke port 24 pin sama 16 pin 4 pin 12 volt ya. 4 pin 12 voltnya sudah terpasang. Untuk kabel selanjutnya kabel RGB nih ya, atau kabel lampu hiasan pada CPU nya bisa kita pasang di sini. Nah, seperti ini untuk pemasangannya, tergantung jenis CPU kalian ya. Untuk model seperti apa itu pasti beda-beda. Kita lanjut pemasangan harddisk. Ini untuk harddisk kita pasang pada bagian belakang seperti ini ya, atau kita pasang berdiri, karena untuk model casingnya, untuk posisi harddisk dia harus berdiri seperti ini untuk penempatannya. Kita pasang pakai 3 baut aja ya. Oke, kita pasang untuk harddisknya. Harddisk ini baut pertama. Nah, kita buat seperti ini. Jadi pemasangannya untuk casing dengan tipe gaming ini, dia untuk pemasangan harddisk ada di sisi belakang berdiri ya, untuk pemasangan harddisknya. Jadi kalau kalian pakai casing biasa, itu biasanya dia tidur atau datar untuk pemasangan harddisknya. Jadi beda casing, beda penempatan untuk harddisk ataupun panel listriknya ya, atau kabel panelnya. Tapi untuk kabel panel yang tadi power SV, reset, harddisk itu pasti sama. Untuk kabel itu pasti ada. Ini kita cari kabel SATA untuk pemasangan power ke harddisknya ya. Oke, ini untuk SATA-nya sudah ada, kita langsung pasang aja ke harddisknya. Kabel SATA-nya seperti ini ya, kabel SATA power. Oke. Nah, kita masukin seperti ini. Powernya tinggal kita pasang SATA-nya ya. Oke, kabel SATA atau SATA ke mainboard. Nah, ini seperti ini pemasangan. Jadi terkoneksikan untuk mentransfer datanya ya, pakai kabel ini. Dia untuk membaca si harddisknya pakai kabel SATA seperti ini. Oke, di sini untuk kabelannya sudah selesai. Tinggal di sini untuk 24 pin sudah, SATA sudah, power harddisk sudah. Kita cek lagi ya. Oh, ini ada yang lupa, speaker. Ini untuk berfungsi untuk sebagai kode misalkan jika terjadi tidak nyala ataupun tidak tampil, dia memunculkan kode ya, berfungsi sebagai kode bunyi bip yang dikenal sebagai bunyi bip bagi para teknisi komputer ya. Misalkan dia bunyi bip itu memori, jadi dia bunyi bipnya bermacam-macam ya untuk kodenya. Oke,
Nah, kita tambah pakai VGA card ya untuk grafiknya. Coba pasang VGA card. Nah, ini VGA card ini jangan dibully ya, soalnya pakai prototype. Ini VGA yang langka. Oke, kita pasang aja untuk VGA nya sebagai pelengkap. Lumayan lah untuk editing ataupun buat hanya menampilkan gambar ke proyektor. Di VGA bisa berfungsi. Kita coba buka aja bagian belakang casing untuk pemasangan VGA. Nah, ini untuk soketnya di sini ya, untuk soket VGA nya. Nah, pasang seperti ini. Kita langsung dorong aja sampai pas ya, sampai kuningannya masuk semua. Tinggal kita baut. Ini untuk pemasangan VGA eksternal ya. VGA internal sudah ada, tapi kita untuk grafiknya mau ditambah lagi biar lebih bagus, bisa pakai VGA eksternal seperti ini. Ini namanya VGA ya, VGA eksternal. Biasa digunakan untuk main game ataupun rendering biar menampilkan grafik yang lebih bagus lagi untuk VGA ini. Nah, seperti ini kita buat dulu biar kencang ya, soalnya kalau nggak kencang ini nanti bisa nggak tampil untuk VGA nya. Goyang-goyang sedikit ya, lumayan sensitif untuk VGA nya. Jadi dipastikan untuk pemasangan bautnya kencang dan pas ya. Dan di sini untuk VGA nya kebetulan dia pakai powernya dia ada 6 pin deh kalau salah. Nanti kita lihat. Kita pasang dulu aja untuk bautnya. Sudah power pinnya sudah ketemu. Nah, ini untuk soketnya. Power dari power supply ke VGA nya seperti ini ya. Tinggal kita pasang aja. Nah, seperti pasangnya. Tinggal colok. Jadi kalau sel tanpa pinnya berputar, tapi untuk daya dia nggak akan angkat ya untuk VGA nya, jadi dia harus pakai power. Kalian yang power supply nya belum ada pinnya itu harus beli konverternya dulu ya. Oke, mungkin di sini kita akan perapian kabel. Kita akan rapikan dulu untuk kabelnya, kabel dari power supply lewat belakang mungkin ya, biar agak rapi kelihatannya untuk kabelnya. Jadi kalian bisa seperti ini untuk perapiannya. Kalau casingnya udah support untuk pengkabelan via samping atau di samping casingnya, coba perapian kabelnya. Nah, di sini kita perapian kabel dari power supply ke mainboard. Panel kita bongkar lagi tadi, kita perapikan lagi agar terlihat lebih rapi dan menarik ya dilihatnya untuk CPU kita. Untuk proses pengkabelan ini opsional ya, kalian bisa rapihin atau enggak, atau kalian yang suka kerapihan kalian bisa ya bisa dirapikan sesuai keinginan kalian ya, merapikannya mau gimana, sekreatif kalian mungkin. Dan ini sudah rapi untuk
pengkabelannya. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk pengkabelannya ya lumayan ya, nggak simpang siur kayak tadi. Nah, di sini untuk tampilan kabelnya, kabel SATA yang tadi sudah kita rapikan. Tinggal kita tes running aja, kita tes nyala ya. Apakah nyala untuk komputernya? Oke, kita tes. Nyala ya. Nah, di sini untuk CPU-nya sudah nyala. Udah ada lampu klip-klipnya atau lampu RGB-an. Nah, gini. Lampu casingnya ya lumayan lah ya. Lumayan bagus untuk casingnya. Oke, nanti di next video selanjutnya kita coba untuk instalasi Windows-nya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di bagian instalasi Windows atau bagian membuat booting Windows-nya ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe Sultan Y Channel agar channel ini terus bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kalian. Sekian, terima kasih.